nasabah ini curhat tadinya, sudah bela-belain mau cari cara untuk bayar cicilan pinjolnya, angsuran pinjolnya yang tertunggak saat ini. Dia bela-belain mau ngambil apapun, yang penting terbayar. Tapi ternyata ini ada alasan utama dia untuk stop, tidak akan mau lagi bayar pinjolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah, gimana? Kalian senantiasa sehat selalu ya. Itu doa yang Abah selalu panjatkan. Buat kalian semua penonton, Abah selalu sehat. Apalagi sehat yang satu ini ya, sehat mentalnya. Biar tidak ada lagi rencana-rencana yang aneh. Kemarin ada yang ngomong, yang bertanya ke Abah, apakah ini akan berakhir ancaman dan teror? Ini seakan dunia mau kiamat, Abah. Saya sudah mau akhiri hidup aja. Saya mau bayarnya dengan apa? Saya udah stres gali lubang, tutup lubang. Saya mau jual aja ginjal, saya mau jual aja apapun gitu kan, yang ada di tubuh saya. Jangan sampai seperti itu, astagfirullahaladzim ya. Cuma satu, kalian itu saat ini terjebak pinjol adalah suatu keadaan yang bisa diselesaikan, bisa dipulihkan. Jangan sampai Anda nekat. Nah, itu aja. Nanti akan kita bahas ya. Nah, ini Abah akan bahas terkait ini loh, alasan utama nasabah atau debitur ini yang jadi contoh itu stop bayar pinjol. Ini alasan utamanya. Simak dan jadikan ini pelajaran serta pengalaman buat kalian semua. Alhamdulillah bertemu dengan channel YouTube ini. Kuat, makin kuat. Insya Allah mental Anda makin dikuatkan. Dengan channel YouTube ini, Anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang tadinya rapuh, sekarang ojo kendor. Semangat. Kali ini akan bahas ya terkait yang tadi ya, stop bayar pinjol. Nah, ini penyebabnya. Kenapa di stop bayar pinjol oleh nasabah ini tidak mau bayar lagi? Nah, nanti kalian simak. Nah, sebelumnya mohon bantu support dari kalian semua dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload. Silakan Anda join juga di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara untuk menguatkan mental kalian, untuk menumbuhkan mental kalian, biar kalian tidak lagi kepikiran untuk melakukan hal yang aneh-aneh, hal yang nekat, apalagi mengakhiri hidup. Ya, nah silakan join dan gabung. Yang punya Facebook, untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sebutkan di kolom komentar. Yang punya WhatsApp, silakan join dan gabung untuk penguatan mental, untuk terbooster mental Anda, di maintain mental Anda di grup WA PMP Official. Silakan, syarat dan ketentuan untuk gabung silakan harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Nah, hubungi admin Abah ini untuk memilikinya. Ini bukan nomor konsultasi atau sharing ya. Ini nomor untuk bantu Anda masuk ke grup WA. Nah, kalian yang sudah ada di grup WA boleh nanti untuk ngobrol dengan Abah, sharing dengan Abah, curhat dengan Abah, biar kalian makin kuat. Nah, ada juga kalian nanti boleh untuk memiliki ini stiker dilarang masuk. Ini tempel di rumah Anda. Bila sudah ditempel, mereka para penagih utang masuk ke rumah Anda tanpa izin kalian ya. Mereka harus punya izin loh. Mereka harus minta izin permisi ke kalian. Maka mereka bisa didakwa dengan pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Nah, kalian ingin punya stiker seperti ini, hubungi nomor admin Abah ya. Oke? Saksikan. Terkait di stop bayar, tidak mau dibayar cicilan pinjol ini oleh nasabah, ini faktor utamanya. Simak videonya, semoga menjadi penguat mental buat kalian. Nasabah ini curhat tadinya, sudah bela-belain mau cari cara untuk bayar cicilan pinjolnya, angsuran pinjolnya yang tertunggak saat ini. Dia bela-belain mau ngambil apapun, yang penting terbayar. Tapi ternyata ini ada alasan utama dia untuk stop, tidak akan mau lagi bayar pinjol. Nah, kalian harus lihat ini ya. Ini faktor utama dan ini harus dibenahi.
harus dibenahi. Jangan cuma teriak. Kayak Afi kemarin teriak. Kerugian seperti ini, kerugian begini, rugi sebesar ini. Tapi tidak tahu, ini di antara faktornya seperti ini yang harusnya dibenahi. Nah, kalian sudah kebaca kan apa arahnya yang akan apa bahas. Ini nih ya, kita lihat curhatan dari teman kita. Sebenarnya saya masih ada niatan untuk bayar kalau keuangan saya sudah normal dan keluarga saya sudah tercukupi. Tapi setelah dapat berkali-kali teroran seperti ini, jangankan mau bayar, bacanya aja bukannya takut, tapi malah bikin emosi. Kita lihat yuk. Nah, ini tuh. Lihat aja ini. Lihat. Awal memperkenalkan diri aja, judulnya begini. Bayar utang lo bangsat, katanya. Ini dari Yakuza. Ini lewat email ya. Perjelas sekarang utang lo ini maling. Semua data lo dan kontak HP lo sudah lengkap di sini. Jangan sampai gue hubungi semua kontak di HP lo. Buat bayarin utang lo dan sebarin data lo biar semua orang bisa pakai data lo. Sekeluarga minjol ilegal biar kalian semua jadi keluarga penghutang di sini. Kami tidak akan mentoleransi dan akan langsung menyebarkan foto KTP dan foto selfie dalam bentuk buronan hutang melalui platform sosial media dan juga menempelkan di setiap tembok dan tiang dekat alamat yang Anda cantumkan. Tidak hanya itu, kami akan membuatkan grup WhatsApp yang berisikan seluruh kontak handphone Anda. Berhati-hati dengan situasi dan kondisi ini karena bisa membuat keluarga dan orang tua Anda malu seumur hidup. Kami sudah melacak email dan kontak di HP-mu. Jika sampai belum kau bayarkan utang-utangmu, maka aku akan menyebarkan pesan ini ke seluruh kontak di HP-mu dan tanggung jawab dan membayar hutangmu. Siap-siap kau bos terkenal jadi buronan hutang. Masih bisa disebut manusia atau tidak. Sudah diingatkan berkali-kali bayar hutang, kau tidak juga punya otak. Tunggu sekeluarga dan kantor kau tahu hutang kau. Kubuat malu kau seumur hidup. Jadi memang tidak ada pembayaran dan bentuk penyelesaian dari Anda. Semuanya ya, ini mau komplit. Ini ngancamnya paket komplit. Sudah akan disebar-sebar, kontak-kontak akan dihubungi semuanya, versi dia ya. Melalui email, maka Anda, semua kontak Anda akan mereka ambil, lalu akan mereka sebar. Dan bahkan mereka membuat malu keluarga, malu teman-teman kantor. Nah, ini paket komplit nakutin ya. Nah, debitur ini tadi pengakuannya, saya sebenarnya punya niat mau menyelesaikan, mau bayar. Tapi melihat seperti ini, boro-boro ada niatan untuk bayar. Dan melihat ancamannya aja udah bikin emosi. Ini salah satu faktor yang cukup kuat yang membuat debitur malas bayar. Ntar dulu ya, mau ngopi dulu lah. Ini udah mulai oleng nih. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ngebul nih. Ngebul terus ternyata kopinya. Mantap banget. Ya, kita lanjutkan. Bukan tidak mau bayar, ternyata malas bayar lagi. Bukan tidak ada niatan. Mau niat tadinya mau menyelesaikan, tapi sudah malas, sudah kadung dijadikan hinaan dan cacian seperti ini. Ini potret sesungguhnya. Biar masyarakat semua lihat, ini potret sesungguhnya. Bahwa nasabah itu diperlakukan yang amat sangat seperti apa ya, kayak kotoran gitu, kayak jijik banget. Enak banget caci maki seperti itu. Padahal kalau mereka menagih dengan cara yang elok, cara-cara yang memang dipersyaratkan di peraturan, perkenalkan nama saya ini dari aplikasi mana. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalian tahu kan, kalau penagih yang mengaku nagih, yang sering ngebangsat-bangsatin gitu, kalau misalnya mereka tidak memperkenalkan dari mana, mereka sudah tahu kan, dari aplikasi pinjol mana. Coba jawab di kolom komentar. Kalau ini pertanyaan apa ya, biar kita interaktif. Kalau penagih pinjol itu mau melalui email kayak mau melalui WA, kalau nagih tidak menyebutkan dari aplikasi mana. Nah, tolong jawab. Itu dari pinjol legal atau ilegal? Silakan jawab ya. Pinjol atau ilegal ya, legal atau ilegal. Silakan jawab ya di kolom komentar ya. Biar kita tahu, biar Anda juga bisa menyuarakan bahwa hal ini kesalahan bukan di nasabah, tidak mutlak, tapi justru jadi mutlak adanya di pinjaman online-nya, di penagihnya, di sumber dayanya, SDM-nya. Inilah butuh yang namanya kepatuhan, patuh atas aturan.
Memang betul, nasabah secara hak dan kewajiban wajib untuk menyelesaikan. Tapi di satu sisi, mereka juga wajib menerapkan aturan yang berlaku sebagai tenaga penagih. Di sana disuruh wajib, ternyata dia tidak ada berkewajiban untuk nagih yang patut, malah menyerang nasabah. Siapa sih? Ya, udah kayak perang aja nih sekarang. Perang Israel, kalau kita ibaratkan perang Israel Iran, ya. Dibom nih, ya. Iran dibom duluan sama Israel. Terus Israel balas. Lulu lantak lah misalnya ya, berantakan gitu. Lalu dia sekarang menyalahkan. Ini Israel serangannya seperti ini. Vital ya ke objek-objek kita dan sebagainya. Yang nyerang duluan siapa? Sama dipinjau juga ya. Jadi yang caci maki duluan, yang teror duluan siapa? Sekarang imbasnya diserang balik dengan cara nasabah malas bayar, di stop bayar, gelagapan kan. Ya jangan playing victim seperti itulah. Ya, lihat introspeksi. Ini penagihannya udah bener belum? Nah, harusnya ada dia ya semacam evaluasi harusnya. Ini kenapa gagal seperti ini? Ini kenapa nunggak seperti ini? Harusnya mereka punya tim evaluasi. Tapi sudahlah. Ya, nasi sudah jadi bubur, nasabah sudah malas dan enggan. Ya, berurusan dengan pinjol, dengan penagih-penagihnya yang arogan. Tapi masih banyak sih yang Abah pantau, masih ada beberapa yang nagih sopan dan nagih satu sampai ketika ada yang ngadu ke Abah terkait masalah kiriman-kiriman di screenshot, Abah selalu bilang, nah kalau ini mah ya nagih biasa lah. Dia cuma bilang selamat pagi, tolong untuk tagihannya untuk segera dibayarkan karena sudah melewati jatuh tempo. Ya itu mah tagihan beneran. Ya kita nggak kritisi, kita juga memaklumi dan memang itu dia lagi nagih. Ya ini yang nagihnya yang sudah di luar dari kepatutan yang kita soroti sekarang ini. Ya itu saja yang ingin Abah bawakan. Mudah-mudahan menjadi penguat buat kalian semua. Nggak usah takut. Anda menerima pesan seperti itu, jangan takut. Ya jangan takut, cuekin aja. Kalian nggak akan kok diapa-apain sama mereka. Kalian nggak akan dibuat apa yang mereka tuduhkan itu nggak akan buat. Mereka tidak akan pernah melakukan aksi yang mereka sampaikan. Udah, itu aja. Kalian tenang bekerja. Kalian tetap fokus untuk bekerja. Fokus untuk usaha. Ya, silakan. Dan pastikan fokus untuk kesehatan kalian. Jangan mikirin terlalu dalam. Jangan merusak dirimu ya. Itu saja. Abah izin pamit dan mudah-mudahan kita semua disehatkan. Nah, sebelum Abah akhiri, seperti biasa, Abah kasih kesimpulan buat kalian semua ya. Nah, teman-teman, tadi dari awal video, kalian sudah melihat bagaimana ya ancaman dan teror tersebut. Ancaman dan teror yang dikirimkan melalui email, mengancam akan mendobrak data-data Anda, akan dipinjamkan di pinjol ilegal lah, biar kalian tahu nanti sengsaraan seperti apa, akan disebar-sebar datanya ke seluruh kontak melalui email di HP. Mereka akan membajak, akan ngehack, ataupun meretas handphone kalian. Sudah. Itu sih hanya halusinasi mereka saja. Itu hanya gertakan dan ancaman mereka saja. Tenangkan diri kalian. Itu lebih baik lagi. Tenangkan diri Anda. Mudah-mudahan ini menjadikan hikmah tersendiri. Jadikan semacam teguran. Untuk kita hidup lebih bebas dan bebas dari riba. Biar kita senantiasa selalu tenang. Hidup tanpa utang itu tenang, bos. Tenang, insya Allah. Jadi jangan coba-coba pinjam riba. Riba sudah banyak menyengsarakan manusia. Riba sudah banyak menghantam kehidupan manusia. Itu saja, kita tutup dengan doa ya. Semoga Allah mengampuni kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami yang telah berdosa. Kami yang habis-habisan saat ini. Ekonomi kami berantakan. Keuangan kami carut-marut. Hanya karena kami sudah memakan riba ya Allah. Ampuni hamba. Hamba ingin hijrah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni hamba juga yang saat ini sedang bermasalah. Masalah rumah tangga kami ya Allah. Rumah tangga kami saat ini sedang hancur. Rumah tangga kami di ujung perceraian ya Allah. Ampuni hamba. Utuhkan kembali rumah tangga hamba. Perkuat lagi rasa cinta dan kasih sayang kami dan istri kami ya Allah. Jauhkan kami dari setiap keinginan-keinginan untuk berpisah ya Allah ya Allah. Untuk teman-teman kami juga yang saat ini sedang sakit ya Allah. Sembuhkan sakitnya. Pulihkan sakitnya. Angkat sakit penyakitnya. Agar mereka dapat fokus untuk bekerja. Untuk menghidupi keluarganya ya Allah ya Allah. Untuk kawan-kawan kami sekarang ini sebagai pekerja atau berbisnis, wirausaha, siang malam, kedinginan, kepanasan, kena terik matahari, pedagang ngelapak di jalanan ya Allah. Ampuni mereka.
Berikan mereka kekuatan lahir batin. Mudahkan segala urusan pekerjaan dan urusan niaga dan dagangnya, ya Allah. Perbanyak mereka kesabaran. Dan lancarkan atas ikhtiar mereka. Jauhkan mereka dari hal-hal kecelakaan, kemalangan, musibah, dan lain sebagainya. Hindari mereka, ya Allah. Halalkan rezekinya. Amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi penguat buat kita semua dan kita semua dihijrahkan. Hijrah total. Jangan pernah mau lagi ngeriba ya. Apapun itu. Riba pinjol, riba KPR, riba leasing dan sebagainya. Nabung aja kalau mau punya sesuatu ya. Insya Allah Anda akan berkah hidupnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.